Nah, di Indonesia sendiri kasus infeksi COVID-19 yang sempat turun kini meningkat kembali pasca libur Lebaran 2021. Dan kalau kita mengingat, ini tentunya bukan kali pertama ada pola penambahan kasus setelah adanya masa liburan bagi warga. Sebelumnya juga ada masa liburan Natal dan juga Tahun Baru 2021. Ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan, mengapa hal ini masih juga terjadi dan mekanisme seperti apa yang paling efektif dalam mencegah lonjakan kasus terkhusus di daerah. Mengingat masih akan ada lagi musim liburan bagi warga di tahun 2021 ini. Kita akan gali bersama dengan para narasumber saya malam hari ini. Yang pertama ada Kepala Bidang Penanganan Kesehatan dari Satgas COVID-19, Pak Alexander Ginting. Selamat malam Pak Alex. Selamat malam. Kemudian ada epidemiolog, salam sehat Pak Alex. Kemudian saya sapa yang kedua ada epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pak Syahrizal Syarif. Selamat malam Pak Syahrizal. Ya, selamat malam Mbak Sani. Ya. Sehat-sehat semuanya Bapak-Bapak ya. Ya, alhamdulillah. Sehat. Baik, saya langsung ke Pak Alex terlebih dahulu ya. Pak Alex, ini terkait dengan angka kasus atau lonjakan angka kasus. Ini bukan kali pertama tentunya Satgas melihat ada peningkatan angka kasus setelah liburan. Sebenarnya seperti apa sih evaluasi dari Satgas dan juga mungkin kritik penerapan mekanisme di lapangan? Ya, jadi sebenarnya ini sudah berulang-ulang kita tahu bahwa dalam kita menjalani tahun kedua pandemi ini, kita harus belajar dari apa yang kita laksanakan di tahun pertama. Jadi pengalaman di tahun pertama itu adalah guru yang paling baik untuk kita belajar untuk masuk ke tahun kedua. Karena kita ini sekarang masuk ke tahun kedua. Dan yang kedua, pemerintah tetap konsisten bahwa di dalam strategi penanggulangan COVID-19 itu ada 3 komponen yang harus dilaksanakan. Pertama, tetap meningkatkan kapasitas 3T. Testing, tracing, dan kemudian treatment. Dan yang kedua, masyarakat tetap harus komit bahwa 3M itu menjadi perilaku kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, masyarakat dan pemerintah bersama-sama harus bisa mensukseskan vaksinasi. Vaksinasi itu ada yang didukung oleh program dan ada vaksinasi yang didukung oleh mandiri atau gotong royong. Ketiga hal ini harus sinergi. Dan kemudian wilayah yang harus disisir adalah satu di sektor hulu. Di sektor hulu ini tentu 3T, kontak tracing, zona isolasi, zona karantina, ini harus tetap dilaksanakan dengan sebaiknya. Dan kemudian di sektor hulu ini juga kita sudah menerapkan PPKM skala mikro. Dan PPKM skala mikro itu adalah meletakkan bagaimana program 3T, program 3M itu bisa dalam konteks desa dan kelurahan. Artinya zona isolasi, zona karantina bisa di tingkat desa. Sehingga RT dan RW kalau misalnya dia memenuhi kriteria zonasi merah, maka bisa dilaksanakan mikro lockdown. Sehingga di konteks desa, di konteks hulu, kita bisa memisahkan mana kasus terkonfirmasi, mana yang bergejala, mana yang kontak erat. Sehingga dengan pemisahan-pemisahan ini, yang hijau tetap hijau, yang merah dalam waktu tertentu dia akan bisa menjadi hijau. Nah, di sektor hilir tentu kalau di hulu bisa dikendalikan, maka di hilir rumah sakit akan bebannya turun. Dan kemudian rumah sakit juga punya tugas, yaitu memisahkan mana kasus ringan, sedang, berat, dan critical illness. Dan kemudian harus juga menyiapkan logistik dan kemudian kemampuan SDM dan sekaligus antrian. Jangan orang sehat mengantar orang sakit dan duduk bersama-sama di area yang sama. Sehingga nanti jangan timbul lagi klaster rumah sakit. Jadi kedua hal inilah yang harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya sehingga penanggulangan ini bisa targetable. Dan kemudian Pak Alex, saya potong dulu Pak Alex. Dalam melaksanakan tugas ini masyarakat juga harus kooperatif. Jadi tidak boleh sembunyi. Jangan takut di swab, hilangkan diri. Ini juga membuat akhirnya pekerjaan menjadi bertambah rumit. Jadi kita berharap bahwa yang dimaksud dengan swab itu dan kemudian testing itu tidak perlu ditakutin. Jadi itu adalah upaya kita untuk memutuskan rantai penularan. Pak Alex, mengenai masyarakat yang kooperatif Pak, beberapa kepala daerah mengeluhkan ketika ada mekanisme, terutama kalau kita bicara mekanisme penanganan ketika libur Lebaran kemarin, masyarakat itu seperti sulit sekali diajak kooperasi. Tanggapan Pak Alex sendiri seperti apa? Apakah harus ada mekanisme atau sanksi yang ketat, tegas seperti itu? Ya, pertama kita harus memang melakukan sosialisasi edukasi. Dan sosialisasi edukasi ini belum tidak cukup berarti, perlu Pak Alex, selama harus ini memakai bahasa yang seragam, bahasa ala Jakarta. Karena kearifan lokal, bahasa lokal itu sangat penting sekali.
contohnya yang kita lihat kemarin, kenapa sampai ada beberapa sepeda motor di jembatan Suramadu harus putar balik Menerobos ya. karena menghadapi swab dan kemudian sangat ada ketakutan sekali untuk ditesting. Kenapa? Karena tidak dipahami, tidak dimengerti. Oleh karena itu memang kepala daerah dan seluruh satgas di daerah harus bisa menerjemahkan secara lokal dan menggunakan kearifan lokal untuk menyatakan apa itu resiko. Jadi artinya kalau resiko itu bisa dipahami sehingga kerinduan dia untuk mudik, kerinduan dia untuk berkumpul itu bisa dikalahkan oleh resiko yang dia pahami. Persoalannya resiko itu tidak dipahami kecuali kalau dia sudah mengalami. Sementara kita kan ada di dalam proses pencegahan supaya tidak ada penularan. Jadi proses-proses inilah sebenarnya yang harus turun di daerah. Sebenarnya Satgas COVID-19 nasional ini melalui PPKM skala mikro, kenapa ini diturunkan di tingkat desa dan di tingkat kelurahan, supaya menyerap kearifan lokal yang ada di dalam rangka menanggulangi COVID. Jadi COVID itu harus menjadi programnya masyarakat. PPKM itu harus menjadi milik masyarakat. Pemerintah hanya fasilitasi. Jadi ini harus menjadi kerjasama masyarakat pemerintah untuk bisa bersama-sama menanggulangi COVID. Tidak boleh ini hanya menjadi pekerjaan rumah pemerintah, kendati pun pemerintah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan operasi justisi, untuk melakukan penebalan dengan menambah satuan setingkat peleton ataupun kompi misalnya dari kepolisian maupun TNI, tapi itu tidak menjadi tujuan. Oleh karena itu sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana mengaktifkan RT dan RW sebagai ujung tombak dalam rangka menerapkan 3T, 3M, dan mensukseskan vaksinasi. Kuncinya di RT dan RW. Dengan demikian, kita bisa akan mengkontrol seluruh penduduk, baik keluar masuknya, baik mereka yang sakit, bergejala, dan kontak erat. Pak Syahrizal setuju dengan Pak Alex atau masukan dari Pak Alex tersebut, apakah memang RT serta RW ini bisa menjadi salah satu mekanisme paling efektif, paling efisien? Apalagi mengingat kalau misalnya tadi kita lihat ya Pak Syahrizal pola grafik kasus di tahun 2021, kemudian membandingkannya dengan kondisi di negara lain. Apakah ini juga katakanlah kita takutnya apakah kita akan melewati gelombang kasus second wave seperti itu di Indonesia? Pertama memang soal peningkatan kasus ya, saya kira apa yang telah dilaporkan itu situasinya memang demikian. Ya. Kita melihat paling tidak lebih dari 200% kasus meningkat. Ya. Kalau kita lihat awal Mei, pertengahan Mei itu sekitar rata-rata ya per minggu itu sekitar 3.500-an. Tapi saat ini sekitar 7.200. Artinya peningkatan kasus itu jelas dan itu adalah memang dampak dari libur Lebaran. Ya. Nah, soal tadi strategi pemerintah, saya kira ya sudah sedemikian lah. Saya kira baik. Tinggal kita memang harus mengevaluasi, melihat, memonitor dan mengevaluasi implementasinya di lapangan. Ya. Saya kira kasus-kasus di daerah yang menonjol seperti Kudus, Bangkalan, itu jelas sekali ya bahwa protokol kesehatan itu tidak dijalankan seperti apa yang diharapkan. Ya. Tapi saya tidak begitu khawatir lah ya kalau misalnya terjadi second wave saya kira tidak. Ya ini peningkatan ini memang dampak dari libur Lebaran. Tapi selalu pas musim libur Pak Syahrizal. Jadi kan harusnya ada pola tertentu yang bisa menjadi antisipasi ke depan? Ya tetap saja ya penanganan COVID-19 itu di dunia sekalipun tidak ada yang berubah ya. Saya kira apa yang disampaikan Pak Ginting tadi itu jelas ya. 3T, lalu 3M. Nah persoalannya kan sekarang kalau kita bicara soal tracing, soal tes saja, sampai hari ini kita masih di sekitar 64.000 per 1 juta penduduk tes kita. Ya. Dari 20 negara di dunia, paling dari atas, saya kira hanya kita dan Meksiko saja yang jumlah tesnya di bawah 100.000 per 1 juta penduduk. Ya. Saya kira tetap ini harus ditingkatkan. Tracing juga demikian, saya kira ya. Standar WHO 30 saya kira nggak pernah terpenuhi. Ya. Jadi tetap harus ada peningkatan untuk tes dan trace. Soal treatment saya kira sudah berjalan dengan baik ya.
Nah, memang di masyarakat ya ada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak begitu percaya ya. Ya ada kelompok masyarakat. Nah, masalahnya di mana ini Pak Syahrizal? Tidak begitu disiplin dalam menjalankan prokes itu. Oke, berarti masalahnya di mana? Edukasi, literasi, atau ketegasan dari pihak-pihak tertentu gitu untuk menggalakkan protokol kesehatan tersebut dilaksanakan secara menyeluruh? Kalau sekarang, kalau saya melihat, ya, saya kira edukasi itu sudah cukup lah. Kita toh hampir 2 tahun. Saat ini bagaimana protokol kesehatan itu bisa dijalankan dengan disiplin. Saya kira memang harus perlu ada pengawasan dan tindakan yang tegas untuk itu. Ya. Belajar dari berbagai negara, mereka juga tegas dalam paling tidak urusan masker, urusan kerumunan misalnya. Ini kerumunan Singapura saja ya, ketika mereka sudah terkendali, itu tetap mereka hanya boleh tidak lebih dari 3. Lalu ketika mereka cukup lama, mereka tidak boleh lebih dari 5. Nah, saat ini kita melihat di berbagai restoran misalnya, ada meja yang diduduki oleh 8 orang, walaupun satu keluarga, tapi kadang-kadang juga tidak keluarga. Ya, jadi hal seperti ini, kerumunan di ruang-ruang publik itu memang harus lebih tegas ya. Oke, Pak Alex harus lebih tegas. Kurang tegaskah selama ini sehingga masih ada beberapa gelombang lonjakan kasus gitu, terutama pasca musim libur Lebaran gitu? Musim libur lebih tepatnya. Sebenarnya bahwa di posko desa itu sudah ada Babinsa, ya, kemudian ada Babin Kaptipmas. Ini yang akan membantu kepala desa ataupun lurah di dalam rangka melakukan pengawasan dan kemudian juga dalam rangka pengendalian. Karena tugas-tugas ini adalah dalam rangka menjaga keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, melalui posko desa sebenarnya dan melalui RT dan RW kita sudah melakukan paling tidak melakukan identifikasi. Dan kemudian kalau itu zonasinya merah, tentu ada pembatasan kegiatan-kegiatan. Jadi oleh karena itu memang beberapa kali kita dalam rapat koordinasi COVID-19 ini sudah dilakukan berbagai penekanan-penekanan. Misalnya penutupan kecamatan kalau misalnya terdapat peningkatan kasus COVID. Kemudian penutupan RT, RW kalau misalnya dia di zonasi merah dan kuning. Dan kemudian juga dilakukan kolaborasi lintas sektor. Artinya Pemda, Babin Kaptipmas, Satpol PP, Toga, Toma, tokoh adat untuk optimalisasi peranan posko. Jadi ada pendekatan persuasif, tapi ada juga pola penindakan. Makanya jangan heran kalau kita lihat ada aparat yang melakukan pembubaran kerumunan. Pembubaran kerumunan itu secara paksa itu adalah bagian dari penindakan. Tetapi ada juga mekanisme melakukan pendekatan dan memberikan pengertian. Misalnya mengunjungi rumah-rumah yang kosong, kemudian memberikan stiker, jemput kalau bola kembali harus melakukan testing, kemudian kontak tracer ada. Dan ini tentu juga harus ada membangun kesadaran masyarakat dengan menggalang komunikasi publik terhadap perubahan perilaku. Dan perubahan perilaku ini tidak bisa kita lihat secara Indonesia. Kita harus bisa melihat secara lokal. Apakah kabupaten, kecamatan, kita harus bisa melihat di mana persoalannya, masalahannya. Kalau dia lapar, kalau dia haus, bagaimana kita menegakkan disiplin? Tentu lapar dan hausnya harus kita treatment. Itu juga salah satu kuncinya. Kemudian disiplin prokes juga demikian. Karena disiplin prokes ini menyangkut juga kemanusiaan. Jadi nggak mungkin orang disiplin kalau dia dalam keadaan sakit. Tidak mungkin disiplin kalau dia belum makan. Sehingga ini juga menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, di dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut, tentu RT-RT ini harus di-mapping. Mana yang hijau, mana yang kuning, mana yang oranye, dan mana yang merah. Kalau dia merah dan oranye, maka aktivitas semua dikunci. Ini dijaga. Tapi yang hijau tetap juga harus menjaga prokes. Supaya yang hijau jangan menjadi merah. Ini ada pengawasan. Oleh karena itu sekarang kita harus berterima kasih kepada bapak-bapak TNI dan Polri yang sekarang sudah turun ke desa-desa, ke kelurahan-kelurahan, ke kecamatan untuk membantu melakukan pengawasan penegakan disiplin sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama.
Jadi Oke. kehadiran tim pelacakan kontak juga itu harus kita apresiasi. Jangan mereka datang ke rumah, kita sembunyi. Kalau kita sembunyi berarti itu akan menjadi rumit bagi tim pelacakan kontak Bisa untuk harusnya mencari ditindak kontak seperti itu ya eratnya. Pak Alex ya. Dan satu lagi juga mereka yang isolasi mandiri. Isolasi mandiri ada panduan isolasi mandiri. Mereka boleh di rumah, tapi kalau ada gejala, batuk berdahak, demam, ataupun sesak, itu segera melaporkan diri. Kalau perburukan, segera ke rumah sakit. Oke. Jangan kita pergi ke rumah sakit yang dicari ICU. Jadi carilah ruangan yang memang bisa merawat kita. Oleh karena itu, jangan sampai terjadi perburukan. Ini juga tanggung jawab posko desa, tanggung jawab Untuk mengedukasinya memonitor ya. mereka yang isolasi mandiri. Oke. Walaupun mereka yang rumahnya tidak memadai, pemerintah akan menyiapkan isolasi mandiri tersentralisasi. Apakah Oke. itu di gedung olahraga, gedung serbaguna, ataupun juga di Wisma Atlet seperti di Jakarta. Oke. Saya ke Pak Syahrizal. Pak Syahrizal juga sebelumnya sempat atau sudah mengatakan bahwa memang sudah memprediksi bahwa akan ada lonjakan kasus pasca libur Lebaran. Kira-kira kalau misalnya dari kacamata Pak Syahrizal sebagai epidemiolog di tahun 2021 ini, adakah masa di mana kita harus siap-siap atau harus mengantisipasi lebih lanjut akan adanya potensi lonjakan kasus COVID-19 kembali? Tapi tahan dulu jawabannya Pak Syahrizal, kita akan lanjutkan CNN Indonesia Newscast, akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita akan bahas kembali terkait dengan lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran dan seperti apa antisipasi ke depannya terutama untuk menjadi catatan bagi pemerintah pusat dan juga daerah. Tapi sebelumnya kami juga sudah mencoba menghubungi beberapa kepala daerah terkait dengan lonjakan kasus di wilayahnya masing-masing. Sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi apakah mereka bisa bergabung apa tidak untuk berbagi bagaimana kondisinya di lapangan pada saat ini. Kita lanjutkan kembali dialognya pada malam hari ini. Saya kembali ke Pak Syahrizal. Tadi pertanyaannya masih sama Pak Syahrizal. Dari kacamata epidemiolog, apakah ada momen atau masa tertentu di kedepannya selama 2021 yang patut menjadi catatan sekaligus antisipasi ada kemungkinan lonjakan atau potensi lonjakan kasus COVID-19? Saya kira kalau antisipasi yang terkait dengan liburan-liburan, saya kira pemerintah kan sudah belajar ya dari 1 tahun ini dan saya kira sudah ada model lah ya peningkatan itu. Saya tidak terlalu memberi perhatian kepada hal itu ya. Yang perlu diperhatikan di Indonesia, kita ini 35 provinsi ya, lalu kemudian ada 500 sekian kabupaten. Pelajaran Kudus misalnya saja ya, Kudus itu sampai 10.000 kasus, itu kabupaten. Betul. Ya. Tapi kalau kita lihat jumlah kasus itu 10.000, itu lebih dari ada 5 provinsi di Indonesia yang masih di bawah 10.000 kasus ya. Jadi maksud saya begini, kita ini negara dengan kepulauan harus memperhatikan wilayah-wilayah yang prioritas ya. Saya melihat ada 6 ya, paling tidak itu ada 4 wilayah yang saat ini kalau kita bandingkan 6 bulan yang lalu ya, itu di Bangka Belitung itu peningkatannya sampai 12 kali lebih tinggi kasusnya. Di NTT itu 9 kali lebih tinggi dari 6 bulan yang lalu, Kaltim 6 kali, Jogja hampir 5 kali. Oke. Ada wilayah-wilayah yang memang harus kita betul-betul perhatikan. Nah, DKI ini misalnya ya, saat ini itu sudah 4% sebetulnya penduduk yang pernah terinfeksi dengan COVID-19 ya, karena jumlahnya kurang lebih 4.299 per 100.000 penduduk ya. DKI ini memang wilayah yang paling berisiko. Jadi ada beberapa wilayah yang perlu perhatian. Kalimantan Timur, Belitung, Jogja, Papua Barat itu kasus 100.000 penduduknya tinggi. Wilayah tersebut juga Kebijakan strategi yang disampaikan Pak Ginting tadi, saya kira pemerintah sudah menetapkan strateginya baik sampai tingkat desa ya. Namun harus dilakukan upaya-upaya penelitian yang spesifik kenapa sampai beberapa wilayah itu terjadi peningkatan kasus dalam 6 bulan ini yang luar biasa ya. Nah, itu membutuhkan analisa dan kemudian
aksi koreksi bagaimana kita menanganinya. Oke, jadi belum Kalau tentu soal disebutkan oleh pasca liburan, saya Lebaran kira ya? pemerintah sudah antisipasi dengan model-model peningkatan ya. Dan saya menilai Indonesia cukup baik lah ya dalam menanggulangi COVID-19 ini. Tinggal nanti urusan vaksinasi ya. Nah, vaksinasi saya ingin memberikan perhatian sedikit soal lansia ya. Jadi kalau nakes angkanya persentase cakupannya tinggi, pelayanan publik tinggi, lansia itu coba dilihat ya. Saya kira pemerintah harus memperhatikan soal screening ya. Saya khawatir rendahnya cakupan terhadap lansia itu karena kita melakukan screening yang agak berlebihan, terutama untuk kasus-kasus hipertensi dan diabetes. Bisa diperjelas lagi Pak Syahrizal terkait dengan screening yang lebih ketat atau lebih perlu diperhatikan itu seperti apa Pak? Jadi begini ya, WHO sebetulnya melalui SAGE itu sudah memberikan berbagai pedoman kontraindikasi pemberian vaksinasi ya. Sebetulnya justru mereka yang komorbidnya banyak itu prioritas untuk mendapat vaksinasi. Mereka yang lansia dan komorbid saya kira jelas harus mendapat prioritas. Namun kita mempunyai sebelum mendapatkan vaksin, kita melakukan screening yang menurut saya ya agak terlalu ketat lah begitu. Ya. Dan itu tidak dilakukan di negara-negara lain. Ya. Mungkin hanya kita sama Filipina yang melakukan seperti itu. Ya. Namun Sinovac diberikan di Brazil, di Turki, di Chili dan sebagainya. Justru mereka yang komorbidnya banyak itu prioritas. Saya khawatir ya rendahnya cakupan lansia itu disebabkan karena soal kita yang terlalu ketat. Mungkin ini perlu mendapat perhatian. Oke, baik. Saya ke Pak Alex lagi Pak. Tadi ada masukan dari Pak Syahrizal terkait dengan screening yang terlalu ketat terutama untuk vaksinasi terhadap lansia. Apakah ini juga bisa menjadi pertimbangan ke depannya supaya kita masih bisa menggenjot laju penyuntikan vaksin? Ya, jadi vaksin itu untuk memberikan proteksi kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan di dalam memberikan proteksi itu tentu akan tergantung dengan jumlah supply, kemudian juga tergantung dengan vaksinatornya, dan juga tergantung berbagai kecepatan yang bisa kita lakukan. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Syahrizal, bahwa populasi rentan itu harus menjadi prioritas. Jadi populasi rentan itu termasuk mereka lansia dan termasuk mereka yang komorbid. Dan kemudian populasi yang beresiko tinggi juga nakes itu sudah berhasil dikerjakan. Artinya mereka sudah divaksinasi sampai lebih kurang 95%. Persoalannya adalah di lansia. Di lansia ini tentu ada lansia yang masih aktif dan ada lansia yang memang sudah benar-benar sepuh. Tentu di sini ada persoalan dalam soal akses dan akselerasi. Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki supaya akses ini lebih dekat kepada mereka yang lansia yang membutuhkan vaksinasi dan juga diberikan akselerasi yang lebih baik. Contohnya, jangan sampai orang yang sudah umurnya hampir 70 tahun, dia waktu tunggunya sampai 3 jam. Itu nggak mungkin seorang tua yang sudah sepuh harus menunggu sampai 3 jam, 4 jam. Inilah mungkin yang harus kita perbaiki dan menjadi prioritas kita. Dan yang berikutnya adalah bahwa lansia punya keluarga. Dia punya anak-anak. Dan anak-anak ini harus bisa jadi relawan lansia yang ada di rumahnya. Sering lansia ini tidak keluar rumah, tidak kemana-mana, sakit oleh karena anak muda yang aktif di rumah. Oleh karena itu, anak muda yang ada di rumah ini punya tanggung jawab, sense of responsibility, ada rasa kerelawanannya untuk mengantar lansia, untuk bisa vaksinasi. Baik vaksinasi 1 dan harus selesai sampai vaksinasi kedua. Jangan yang divaksinasi 1, kemudian ada efek samping, terus tidak lanjut di vaksinasi kedua. Oleh karena itu memang kita harus mengajak semua komponen yang ada di masyarakat ini untuk memprioritaskan lansia. Jatah vaksin dan alokasi ini masih ada. Aman ya Pak ya? Hanya belum dimanfaatkan. Dan saya kira pemerintah punya perhatian penting terhadap lansia. Dan lansia ini diproyeksikan lebih kurang 21,5 juta. Tapi yang baru terserap baru sekitar 3,5 juta untuk vaksin yang pertama. Dan kemudian vaksin kedua lebih kurang 2,5 juta. Artinya masih jauh. Dan kemudian kalau kita lihat dari mortality rate, bahwa yang mengisi mortality rate itu banyak yang lansia dan komorbid. Sehingga juga
dalam petugas publik dan masyarakat umum lainnya, kalau dia memang ada comorbid, ini juga menjadi priority. Oke. Memang kita setuju, TNI, Polri sebagai pelayan publik terus divaksinasi. Mereka yang menjaga objek vital itu divaksinasi. Oke. Tapi juga mereka yang comorbid juga harus divaksin. Karena inilah yang berisiko sehingga meningkatkan angka kematian. Supaya kita ingat bahwa angka kematian kita secara nasional lebih tinggi daripada angka secara regional maupun dunia. Oke. Dan kita sudah tahu bahwa dokter, perawat di ICU itu sudah dilatih. Bahkan Satgas COVID-19 nasional sudah melakukan pelatihan berulang-ulang terhadap dokter. Tapi jangan sampai dan keteteran perawat di juga ICU. ya Pak Alex ya kalau Tujuannya kebanyakan pasien. untuk menurunkan mortalitas. Baik, ini juga berarti menjadi sebuah pekerjaan rumah perpanjangan tangan Satgas yang ada di daerah-daerah untuk tetap meliterasi, jemput bola, kemudian juga menyeluruhkan itu vaksin-vaksin terhadap lansia dan juga seluruh warga di Indonesia. Tapi sayang sekali kita karena dialognya atau durasi dialognya harus berakhir, kita sudahi dulu dialog pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak Alexander Ginting dan juga Pak Syahrizal Syarif atas waktunya bersama kami di CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini. Kita harapkan agar lonjakan kasus COVID-19 ini cepat mereda, kita landaikan kembali angka kasus di Indonesia seperti pada awal tahun 2021 ini. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak atas waktunya. Selamat malam. Selamat malam Pak Syahrizal. Ya,